Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Pak Dedi. Kali ini kita akan membahas tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, ini pada kelas 5 ya, semester 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dan tetap semangat untuk belajar menggapai cita-cita kita. Kita harus tetap rajin, semangat belajar. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, itu ada banyak orang. Kira-kira dari gambar yang tampak ini, apa yang sedang mereka lakukan? Kira-kira seperti apa? Apa yang terjadi di pasar? Nah, itu kan kita pelajari hari ini. Nah, kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar termasuk interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu apa ya? Lalu, pasar itu seperti apa? Nah, untuk memahaminya, kita perhatikan gambar ini. Aktivitas orang di pasar. Aktivitasnya seperti apa? Kita perhatikan. Pasar itu adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Nah, ini contohnya lagi. Ini termasuk pasar apa kira-kira? Ada pedagang, ada pembeli. Nah, itu ada yang lalu lalang juga orangnya. Ini merupakan salah satu jenis pasar, yaitu adalah pasar tradisional. Pasar tradisional itu pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Pasar tradisional adalah sebuah tempat bertemunya para penjual dan pembeli serta terjadi proses jual beli secara langsung yang melalui proses tawar menawar. Bentuk bangunannya bisa berupa kios, los atau gerai. Nah, ini ya, ada yang kios, ada yang gerai, ada yang los. Itu pasar tradisional. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri pasar tradisional itu antara lain adalah produknya masih fresh atau masih segar, adanya rasa solidaritas yang tinggi, harga yang cenderung lebih murah, kemudian ada seni tawar menawar harga. Itu seputar pasar tradisional. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar yang ada di mall. Nah, biasanya di mall atau di supermarket. Biasanya kalian lebih suka belanja di mall. Nah, di mall atau di supermarket itu termasuk dalam pasar modern. Itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta melakukan transaksi. Namun, di pasar modern tidak terjadi proses tawar-menawar karena barang yang dijual sudah diberi label harga. Nah, itu sudah ada harganya. Itu di pasar modern, jadi tidak ada tawar-menawar. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri pasar modern antara lain adalah barang yang dijual beraneka ragam dan biasanya memiliki kualitas yang baik. Tempatnya bersih dan nyaman serta ruangan yang
ber AC. Pelayanannya dilakukan sendiri di swalayan supermarket itu ya, jadi mengambil barangnya sendiri kemudian diberikan kepada kasir. Itu harganya sudah tertera di barang yang dijual dan umumnya diberi barcode atau kode barang. Nah, berikutnya dari kegiatan yang ada di pasar dan sebagainya, itu setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Seperti kalau di tempat kita mungkin ada karnaval saat perayaan panen, hari jadi desa, dan acara-acara keagamaan. Hal ini mungkin berbeda dengan adat istiadat di daerah Bali atau kota-kota yang lainnya. Nah, adat istiadat ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Nah, ini seperti ini ya. Aneka-ragaman budaya atau kebiasaan yang dilakukan di masyarakat. Adat istiadat itu adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Itu adalah adat. Nah, ini contoh-contoh adat atau kebiasaan adat istiadat yang biasa yang berada di masyarakat Indonesia. Pertama itu ada adat istiadat di lingkungan keluarga, itu gambar pertama ya, silaturahmi. Gambar kedua itu adat istiadat di sekolah, upacara bendera, dan yang ketiga adalah adat istiadat di masyarakat. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar-gambar ini biasanya itu adalah iklan, sebuah iklan dari produk yang bisa kita lihat di televisi atau internet. Nah, dua gambar di atas itu ini adalah gambar iklan namanya. Nah, itu adalah termasuk dalam iklan media elektronik. Iklan media elektronik itu adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Biasanya sering kita temui di iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, ini gambarnya radio, televisi, ataupun melalui internet. Media radio. Iklan pada media radio biasanya ini hanya dapat didengarkan. Salah satunya adalah jenis-jenis audio atau suara yang ada di dalamnya. Ini hanya bisa didengarkan, itu dari iklan di media radio. Berikutnya, keunggulannya apa? Keunggulan media dari iklan media radio yaitu penggunaannya yang luas di tengah masyarakat sehingga sifatnya massal. Biaya produksi iklan di radio cenderung lebih murah. Dapat dimanfaatkan untuk mendukung kampanye atau iklan di media cetak maupun media elektronik lainnya. Dan sifatnya fleksibel. Kelemahannya apa? Kelemahan dari iklan media radio di situ adalah kontennya hanya berupa suara atau audio.
iklan di radio umumnya disuarakan dengan cepat. Nah, kemudian ada banyaknya stasiun radio itu menyebabkan adanya tumpang tindih para pengiklan untuk menjangkau audiens targetnya. Itu adalah kelemahan dari iklan radio. Selanjutnya, iklan dari media televisi. Nah, itu gambarnya televisi. Konten iklan yang disiarkan melalui media televisi itu menggabungkan antara audio, visual, dan gerakan. Konten iklannya itu sangat menarik dan mudah mencuri perhatian dari masyarakat. Keunggulannya apa? Keunggulan media iklan televisi itu adalah format konteks yang sangat fleksibel, daya tariknya kuat sehingga menjaring lebih banyak audiens. Kemudian jangkauannya luas itu ya, sehingga potensi audiensnya jauh lebih besar. Kemudian gengsinya lebih tinggi atau namanya lebih prestisius. Dampak yang diberikan oleh iklan di media televisi itu lebih kuat, apalagi jika dibandingkan dengan iklan di radio. Kelemahannya itu adalah biayanya mahal, penayangnya biasanya durasinya singkat itu ya. Kemudian audiensnya itu tidak selektif, jadi semuanya melihat kalau melalui televisi. Dari media internet, penayangan konten iklan di internet dapat berupa visual saja atau audio saja. Pengiklan juga dapat menggabungkan baik audio, visual, dan bahkan gerakan ketika mendesain konten iklan untuk disiarkan melalui media internet. Keunggulan dari iklan media internet antara lain biayanya relatif lebih murah, misalnya dengan memanfaatkan blok gratis. Meskipun ada trik tertentu atau cara-cara yang harus dipertimbangkan. Kemampuan untuk menjangkau audiens yang jauh lebih banyak, itu bisa di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Pengiklan dapat menyasar audiens yang lebih spesifik. Yang sering dilihat anak-anak, iklannya anak-anak. Yang sering dilihat orang dewasa, nanti iklannya juga seperti untuk orang dewasa, seperti itu untuk internet. Kelemahannya, seringkali iklan gratis yang dimanfaatkan oleh pemula dan pebisnis skala mikro dan kecil membuat mereka berlatih mengembangkan pasar. Bagi pengiklan yang kurang menguasai internet, penggunaannya cenderung sulit untuk dipahami. Kemudian kecenderungan pengguna yang kurang memaksimalkan media promosi. Sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa lakukan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan jangan lupa berdoa menjaga kebersihan diri. Pernah belajar untuk mencapai cita-cita yang kalian harapkan. Baik, akhirnya ucapan selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sampai jumpa.